Pemirsa, Anda di segmen terakhir di Dialog Legislasi edisi hari ini, Guru Honorer Menjemput Takdir. Saya kembali ke Pak Hamsa. Pak Hamsa, bagaimana kemudian bentuk pengawasan dan monitoring dari DPRD Kota Makassar terkait dengan nasib guru honorer ini? Iya, insyaallah nasib tenaga guru honorer ini insyaallah saya akan kawal sampai titik habis penghabisan. Ya, karena saya harus tagih janjinya Pak Kadis terkait bahwa kalau mereka tidak diakomodir, maka jabatan saya menjadi jaminan. Ya, dan saya harus pastikan, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ilham, karena sekarang ini kan mereka mendengar isu-isu pendataan pegawai yang harapan bisa diangkat menjadi PTHK, berpeluang menjadi ASN, ya mereka semakin bersedih dengan melihat bahwa sementara yang lain alhamdulillah, ya mereka yang diperpanjang ini kan mereka sudah ya pada sibuk mengumpulkan berkasnya untuk diupload. Ya, jadi bagaimana mungkin ini yang diputus kontraknya bisa mengupload, karena ini pasti ada apa namanya aplikasinya kan, yang tidak mungkin mereka bisa dapat. Kemudian mungkin ada kunci-kunci lain, ya sehingga harapan saya, karena Makassar ini memang sangat membutuhkan guru dan hampir setiap tahun itu begitu banyak yang pensiun, sehingga harapan saya tenaga mereka ini ya bisa diakomodir 2022, mumpung belum terlambat Pak Ilham. Ya, kemudian saya kira terlepas dari tenaga honor, saya berharap kepada pemerintah Kota Makassar menjadikan pertimbangan semua tenaga-tenaga kontrak yang diputus selama ini, bukan hanya di tenaga pendidikan, tapi bagaimana di tenaga kebersihan, yang mereka ya bukan hanya skill tapi tenaga yang digunakan untuk bekerja. Ini menjadi perhatian di beberapa SKPD. Ya seperti penggali kuburan, kan tidak masuk akal seorang sarjana bisa lulus menjadi tenaga penggali kuburan, sementara ada tenaga yang sudah lama mengabdi di situ puluhan tahun. Ini kok tidak bisa diakomodir. Saya nggak tahu apa pertimbangannya pemerintah Kota Makassar. Ya, ini ada faktanya bahwa mereka ada sarjana lulus menjadi penggali kuburan, yang sementara ada yang sudah lama bekerja di situ menjaga kuburan, kok tidak bisa lulus. Ya, dan lain-lain. Kemudian tenaga guru di kepulauan, saya kira ini harus menjadi perhatian, karena Makassar ini butuh tenaga guru. Ya, dan saya kira inilah yang saya harus, mari kita menggugah hati kita semua ini, pemerintah Kota Makassar, ya terutama mereka semua ini yang ada di garis terdepan, ya di penjaga kuburan, penggali drainase, penyapu jalan, begitu banyak juga penyapu jalan yang dihapus pada tahun ini. Iya, utamanya guru honorer begitu. Ya, tenaga honorer. Ya, saya harus berbicara, saya harus menyinggung juga yang lain ini kan, jangan sampai mereka semua ini ya ini hanya guru saya yang diperjuangkan. Kami harus perjuangkan semua, ya mereka yang sudah sekian tahun mengabdi tapi tidak diperpanjang lagi, entah apa alasannya. Kemudian kalau kita mau jujur, menseleksi ini atau ujian melalui secara online dengan aplikasi, saya kira kalau sopir-sopir sampah, pengangkut sampah, penyapu, saya kira ini kan bukan lagi pada tahap skill yang dibutuhkan, tapi bagaimana tenaga yang dibutuhkan. Kemudian ya tentu memang butuh pikiran sedikit, tetapi lebih banyak tenaga daripada pikiran, daripada otak. Nah, saya kira ini melalui kesempatan ini saya berharap pemerintah Kota Makassar untuk mempertimbangkan mereka semua ini, karena mereka sudah lama, sudah sekian tahun mengabdi. Terutama saya kira guru, karena pada hari ini temanya adalah menjemput takdir pada guru honorer. Ya saya berharap ya 200 ini saya kira tidak terlalu berat Pak, apalagi anggaran di dinas pendidikan ini cukup. Ya cukup untuk mengakomodir mereka, maka masih kurang. Apalagi tahun ini ada Laskar Pelangi yang dinyatakan lulus P3K, kan ini ada peluang, ada peluang bagi tenaga kontrak yang tidak lulus. Saya kira itu Pak ya. Makasih. Baik, Pak Hamsa, adakah formula khusus atau rekomendasi ke pemerintah Kota Makassar untuk memperjuangkan nasib dari guru honorer kita di Kota Makassar ini? Saya kira formula khususnya itu ya di SK lah secepatnya, mumpung tahap pendataan ini kan sampai bulan berapa ini? November Pak ya. Pendataan tenaga honorer November 2023 bulan tahun ini. Ini kan saya lihat di kantor ini mereka tenaga kontrak ini pada sibuk-sibuk mengumpulkan SK-nya untuk diupload mulai tahun 2023
sampai 2021. Ya, tapi sekali lagi saya kira tidak mungkin ini yang tidak lulus ya bisa diupload karena pasti punya akun, saya kira ya. Iya, Jadi saya kira ini tadi ini beberapa tenaga guru menelpon ke saya ya tidak lulus ya, saya bilang ya bersabar saja dan kita harus tagih janjinya Pak Kadis bahwa kalau mereka tidak diakomodir maka saya mundur jadi kepala dinas pendidikan Kota Makassar. Oke, dan itu merupakan langkah tegas dan angin segar bagi mereka. Jadi Iya, harus ditepati begitu Pak ya. Justru karena pernyataannya Pak Kadis itu mereka punya semangat dan sampai sekarang masih mengajar. Mereka semua ini masih mengajar. Ya coba mengajar tanpa gaji. Ini kan mereka tidak digaji sampai sekarang. Iya. Oke, baik, saya ke Pak Ilham. Pak Ilham, apa langkah ke depan pemerintah Kota Makassar untuk memperjuangkan hak-hak dari ataupun memperjuangkan nasib dari guru honorer? Ya Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa akhir bulan ini itu kami akan melakukan lagi evaluasi atau seleksi kembali terhadap seluruh laskar pelangi yang ada di pemerintah Kota Makassar. Kemudian yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk tenaga honorer ini yang tidak lulus kami akan coba perjuangkan atau komunikasikan secepat mungkin pada pemerintah pusat apakah bisa masuk dalam pendataan tenaga honorer yang dilakukan pada saat ini. Oke, berarti dengan komitmen yang kuat begitu Pak ya. Baik, kemudian saya ke Pak Hamsa, karena kita sudah berada di segmen terakhir Pak Hamsa, silahkan harapan dan juga closing statement Anda. Ya, harapan saya kepada pemerintah Kota Makassar, saya kira mari kita membuka diri untuk lebih bijak dalam memberikan pelayanan kepada Kota Makassar. Kemudian kepada saudara-saudaraku Laskar Pelangi atau tenaga kontrak yang tidak lulus di seleksi Laskar Pelangi tahun ini, terutama kepada tenaga guru karena temanya malam ini tenaga guru, saya kira mari kita bersabar menunggu takdir kita bersama ya, karena nasib Anda ada di tangan pemerintah Kota Makassar. Saya kira berikan kepercayaan, beri kesempatan kepada pemerintah Kota Makassar untuk berbuat yang terbaik untuk kita semua. Ya, hari ini ada Pak Ilham berkomitmen, tapi saya minta kepada Pak Ilham tidak usahlah berkoordinasi panjang ke kementerian, karena yakin dan percaya jawabannya ya kembali kepada saudara. Karena ini kan pemerintahan otonomi daerah, kembalikan kepada saudara. Ya, saya kira cukup dengan tanda tangan SK, perpanjang SK-nya, mereka sudah bisa lega. Baik, Ya, saya kemudian ke Pak Ilham selaku perwakilan dari pemerintah Kota Makassar. Silakan Pak Ilham, harapan dan juga closing statement Anda. Ya baik, kami sampaikan kepada seluruh tenaga honorer atau tenaga Laskar Pelangi, terutama khususnya bagi yang belum terakomodir dalam seleksi Laskar Pelangi tahun 2022, agar mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi atau tahapan evaluasi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022 ini. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Hamsa, terima kasih Pak Ilham sudah bergabung bersama kami di Dialog Legislasi edisi hari ini. Semoga guru honorer kita mendapatkan nasib yang jelas begitu Pak ya nantinya, dan itu harapan kita bersama. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda di Dialog Legislasi edisi hari ini. Sekali lagi semoga guru honorer kita khususnya di Kota Makassar mendapat nasib yang jelas dan terang benderangnya secepat mungkin. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.